kaya ngono ki dadi apa pelengmu tumrape generasi penerus. Jadi aja nglaleke seni lan budayane para leluhur biyen sing wis do berjuang dhisik. Anane seni kabudayan kuwi termasuk iki kekayaan bangsa Indonesia. Jenengku Murodin, umurku 16 tahun. Aku sekolah ning SMA Negeri Telu Sungarilin. Aku generasi ketelu transmigrasi ning desaku. Pekerjaan orang tua saya adalah mengurus kebun kelapa sawit yang kami miliki. Kebun kelapa sawit tersebut merupakan hasil warisan dari kakek dan nenek saya yang kebetulan pada waktu itu mengikuti program transmigrasi. Ini merupakan peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita melihat di sini yang saya lingkari yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu daerah kita sendiri yang menjadi tujuan daerah transmigrasi. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. siapa sajakah yang boleh mengikuti program transmigrasi ini? Jadi siapa saja boleh ikut dalam program transmigrasi ini, baik itu guru, Polri, tentara, dan juga masyarakat biasa boleh ikut dalam program transmigrasi ini. Jadi tujuan transmigrasi itu bukan hanya memindahkan penduduk, tetapi juga untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan wilayah di daerah luar Jawa. Tugas kalian minggu depan ialah membuat laporan melacak jejak sejarah transmigrasi di daerah kalian dengan cara mendapatkan informasi secara langsung dari sumber sejarahnya. Sepulang sekolah, aku dengan antusias mengerjakan tugas yang diberikan oleh guruku. Tujuan pertamaku adalah mendatangi kantor desa Nusa Serasan untuk menemui Pak Rudi, Bapak Kepala Desa. Hal ini aku lakukan demi mendapatkan data statistik yang akurat mengenai sejarah transmigrasi yang ada di desa. Yang pertama datang di Desa Nusa Serasan ini yaitu tahun 1990, itu jumlahnya 51 kakak, itu dari Jawa Barat. Nah, Januari 1991 itu ada 119 kakak, itu dari Jawa Timur. Nah, dengan tanggal yang sama, tahun yang sama, itu kedatangan 75 kakak, itu dari DIY, dari daerah Yogyakarta. Nah, Maret 1991 itu ada 106 kakak, itu dari Jawa Tengah. Nah, April 1991 itu 74 kakak dari Transat. Nah, sedangkan yang dari lokal itu ada 75 kakak, itu dari lokal, sama juga April 1991. Sedangkan lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk membuka lahan itu ada 1.250 hektar. Terima kasih Pak atas informasi dan waktunya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Silakan. Setelah mengetahui keberagaman daerah asal transmigrasi di desa ini, aku memulai penelusuran sejarah transmigrasi dengan mendatangi salah satu rumah pelaku transmigran asal Jawa Barat, Pak Muhyiddin. Nama Muhyiddin, asal transmigran dari Bandung. Saya selaku ketua rombongan dulu kesininya 51 kakak, karena yang belum kerja, terus tidak punya namanya anak banyak, gimana cara untuk masa sekolah masa depan. Habis jatah kan setahun, beras, kasih lo asin, minyak lampu, minyak sayur, itu sabun, garam, itu jatah transmigrasi itu setahun. Udah habis bingung dari mana beras. Nah, kami kan kita nanam semangka. Pernah kami nanam kacang sayur, anjlok sampai Rp5. Jadi gimana pemasarannya? Akhirnya kacang itu dibikin biji semua. Dulu pernah kami sebagai ketua tim pembentukan RT RW, kalau dulu kayak di B3, di B5 itu ada blok A, blok B. Nah, kami nentang karena dulu peristiwa
di B3 antara Madura dan Brebes pernah berperang. Nah, kami menghindari itu, makanya kami usul dengan KUPT, tidak usah ada blok-blokan. Adanya Sunda berdekatan dengan orang Jawa, Jawa dengan orang asli, asli dengan orang Transat, itu akhirnya bersatu. Salah satu fakta menarik tentang transmigrasi di desaku adalah adanya transmigrasi dari pensiunan militer. Transat, itulah istilahnya. Nama saya Haji Hasan Basri. Kalau yang mau pensiun, mau mendaftar ke transmigrasi, silakan daftar. Tanggal sekian akan berangkat. Kebanyakan daftar, ada yang nyesal yang tidak mendaftar. Ada yang sudah mendaftar nyesal karena kehidupan susah. Itu kami bertahan oleh karena ya pulang ke Palembang, apa kerja kami? Kalau di sini kan ada, ini tidak dipupuk juga, dia masih menghasilkan buah. Ya itu kan kayu. Jadi siapa yang bekerja itu dengan sungguh-sungguh pasti berhasil. Menjada wajada. Selain warga Jawa Barat dan pensiunan militer, di Nusa Serasan juga didominasi oleh warga asal Jogja. Nama saya Pak Yanto Saijo. Tinggal di sini sejak tahun 1991. Yang mengajak itu lurah saya. Namanya Pak Noto Prabowo. Dari Kelurahan Pudak, Kecamatan Panggang, Yogyakarta. Cuman dipilih-pilih orang yang kurang mampu. Fasilitasnya ya cuman rumah. Terus ya sumur, terus ya ada ladang, ada pekarangan tuh. Nah, luasnya kalau pekarangan itu 1,5 hektar, kalau yang ladang 2 hektar. Tujuan akhirku adalah mendatangi seorang pelaku transmigrasi lain asal Jogja. Dan maksud kedatanganku adalah ingin mengetahui tentang alasan mengapa banyak warga transmigran yang pulang kembali ke Jawa pada saat itu. Ya, nama saya Tusilan Tibio Suwito. Setelah ditinggalkan jatah, itu jatah dari pemerintah, itu sebetulnya ada 2 tahap. 1 tahun itu jatah dari pemerintah. Nah, seandainya warga transmigrasi ini belum berhasil, itu sebetulnya ada tambahan 6 bulan. Itu bagi tran umum, program tran umum. Jadi 6 bulan mendapatkan tambahan jatah. Nah, itulah sebetulnya ya bagi warga yang tidak tahan itu mungkin ya karena kehidupan mereka di Jawa dulu seperti itu, terus di daerah transmigrasi mungkin agak sepi, agak itu mungkin ya orang pikirannya mungkin masih memikirkan di daerah asalnya gitu. Kadang-kadang kalau tran umum itu sebetulnya pembinaan 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun itu tanah mereka atau hak mereka warga transmigrasi itu belum bisa dipindah tangankan. Nah, itu usaha pemerintah itu diisi kembali. Misalnya ada 10 kakak yang tidak tahan di daerah tran itu, orang itu pulang, nah itu diisi lagi. Melalui perjalanan hari ini, aku juga mendapatkan sebuah pesan yang menarik tentang pentingnya kerja keras. Transmigrasi mengubah nasib. Siapa yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh, pintu kesuksesan akan terbuka. Manjada wajada. Terima kasih kepada semua narasumber untuk cerita Sedino tentang perjalananku mencari jejak transmigrasi hari ini. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Transat, dan warga lokal hidup rukun di sini. Kebudayaan berkembang dan lestari di desa ini. Di sini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika teraplikasi secara nyata. Kututup ceritaku hari ini sampai di sini. Aku siap menyambut cerita-cerita lain esok hari.